Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Albert Julio Tompopolon. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan NPM 230840094. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang Huffman encoding teman-teman, dan juga kita akan membuat program Python-nya. Nah teman-teman, kita lanjut video berikutnya. Oke teman-teman, kembali lagi ke video ini. Di sini kita akan membahas materi tentang Huffman encoding pada citra digital, dan juga kita akan membahas program Python-nya nanti teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama itu kita membahas materi Huffman encoding-nya dulu. Nah teman-teman, apa itu Huffman encoding pada citra digital? Nah, Huffman encoding pada citra digital ini adalah penerapan algoritma kompresi Huffman khusus untuk data gambar. Nah, di mana nilai-nilai pixel dan koefisien citra dikodekan berdasarkan frekuensi kemunculannya. Nah, bagaimana Huffman ini bekerja pada citra? Nah, Huffman ini bekerja pada citra digital, yaitu setiap pixel memiliki nilai intensitas atau 0 sampai 255 untuk grayscale atau nilai RGB untuk warna. Nah, Huffman encoding ini menganalisis seberapa sering setiap nilai pixel muncul dalam gambar, kemudian memberikan kode pendek untuk nilai pixel yang sering muncul, kode panjang untuk nilai pixel yang sering muncul. Nah, bagaimana proses Huffman pada citra? Nah, yang pertama itu analisis histogram, yaitu menghitung frekuensi setiap nilai pixel dalam gambar. Yang kedua, pembangunan pohon, yaitu membuat pohon Huffman berdasarkan frekuensi pixel. Dan yang ketiga, pembuatan tabel kode, yaitu setiap nilai pixel mendapatkan kode binar unik. Yang keempat, encoding mengganti nilai pixel asli dengan kode Huffman-nya. Dan yang terakhir, penyimpanan, yaitu menyimpan tabel kode dalam data terkompresi. Nah, bagaimana implementasi pada format gambar? Yang pertama itu JPG. Nah, JPG ini yaitu Huffman encoding digunakan salah transportasi density dan kuantisasi, mengkompresi koefisien density yang sudah dikuantisasi. Biasanya ada tabel Huffman terpisah untuk koefisien DC dan AC. Nah, dalam bentuk PNG, yaitu menggunakan algoritma deflate yang mencakup Huffman encoding, diterapkan dalam filtering dan prediksi pixel. Yang terakhir, TIFF, yaitu salah satu opsi kompresi yang tersedia, sering dikombinasikan dengan teknik prediksi. Nah, bagaimana efektivitas pada berbagai jenis citra? Yang pertama itu sangat efektif untuk gambar dengan area solid atau logo atau diagram, citra dengan latar belakang seragam, gambar dengan pelet warna terbatas. Yang kedua, kurang efektif untuk foto dengan banyak noise, citra dengan distribusi pixel yang merata, gambar dengan gradasi kompleks. Nah, ini ada contoh sederhananya. Dalam gambar hitam putih sederhana, jika 70% pixel berwarna putih, maka dia akan mendapatkan kode pendek 0. Jika 30% pixel berwarna hitam atau 0, maka dia mendapatkan kode 1. Nah, kompresi bisa mencapai rasio yang sangat tinggi. Nah, keuntungan khusus untuk citra digital ini yaitu yang pertama itu lossless, tidak ada kehalangan kualitas gambar, adaptif, menyesuaikan dengan karakteristik setiap gambar, dan yang terakhir efisien, sangat baik untuk gambar dengan redundansi tinggi. Nah, Huffman encoding ini menjadi komponen penting dalam berbagai standar kompresi citra karena kemampuannya mengeksploitasi redundansi statistik yang umum ditemukan dalam data visual. Nah, ini materinya sudah kita jelaskan, dan kita akan masuk ke program Python-nya. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah terdapat program Python yang sudah dibuat. Nah, di sini menggunakan pip tkinter, matplotlib, dan pil. Nah, di sini ada terdapat fungsi untuk mendapatkan file dalam KB, teman-teman. Dan yang kedua, fungsi untuk memulai animasi kompresi. Nanti animasinya itu jika sudah dikompres, dia akan animasinya itu seberapa KB, seberapa banyak mendapatkan KB dalam Huffman itu, teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi untuk
di sini fungsi untuk tombol browse-nya teman-teman. Nah, di sini browse-nya itu berfungsi untuk membuka file teman-teman. Nah, setelah itu fungsi kompresi. Nah, ini fungsi kompresi ini saat ditekan tombol home dia akan mengepres dan memulai animasi. Dan terakhir di sini fungsi untuk mengunduh file. Nah, setelah kita sudah membuat program ini, kita jalankan. Kita tunggu teman-teman. Nah, di sini sudah tampil rancangannya ya teman-teman. Nah, di sini proses ini kita akan membuka file. Itu gambarnya itu harus citra grayscale ya teman-teman, tidak boleh yang asli gitu teman-teman. Nah, kita masukkan. Di sini sudah saya download gambar citra grayscale saya. Nah, di sini kita akan kompres dengan metode Huffman. Nah, kita kompres. Kita tunggu ya teman-teman. Masih 40%. Nah, jadi teman-teman inilah kompres Huffman. Nah, di sini kan ini kan citra aslinya tadi ukurannya kan 5,1 MB 51 KB ya ukuran aslinya, dan setelah dikompres menggunakan Huffman, karena ukurannya itu menjadi 3 KB dan kompresinya itu terdapat 41% teman-teman. Nah, setelah itu kita download. Di sini kita kita masukkan namanya Huffman encoding. Setelah itu kita save. Nah, oke teman-teman, sudah tersave teman-teman. Nah, teman-teman, seperti inilah pembahasan tentang materi Huffman encoding pada citra digital teman-teman. Nah, teman-teman, sampai sini di video kita hari ini. Teman-teman juga jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Dan juga saya akan semangat membuat konten selanjutnya. Teman-teman, sampai sini videonya. Thank you, see you next video. Terima kasih.